Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Aku berlindung dari godaan Haikal yang terkutuk, ditulis oleh Rasto di seawar.com. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Haikal Baras mengumumkan di hadapan halayak bahwa dirinya adalah anak biologi Soeharto, penguasa otoriter kejam yang puluhan tahun berkuasa di negeri ini. Secara pribadi, tidak ada urusan siapa dia dan siapa orang tuanya. Hanya saja penulis jadi berpikir, manusia macam apa sebetulnya si Haikal ini? Apakah Haikal sudah memikirkan konsekuensi dari pernyataannya itu? Mengatakan bahwa dia adalah anak biologi Soeharto. Sama artinya Haikal tidak mengakui kedua orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Masya Allah, aku berlindung dari godaan Haikal yang terkutuk. Menyaksikan bagaimana kelakuan seorang Haikal selama ini, kita jadi bisa menilai siapa dan seperti apa makhluk ini. Jika kedua orang tuanya yang telah berjasa memelihara dirinya saja bisa dia campakan, apalagi hanya sebatas kawan walaupun orang dimaksud memiliki hubungan sangat dekat dengan dirinya. Berhati-hatilah bergaul dan menghadapi orang ini. Bukan hal yang tidak mungkin. Manusia seperti Haikal Baras menganggap orang seperti kita hanyalah hewan ternak yang bisa diperah ketika diperlukan susunya. Dan ketika dianggap sudah tak berguna, Haikal menyembelihnya untuk mengatasi rasa lapar dan hasrat kerakusannya. Terlepas dari putra siapa Haikal Baras, yang perlu kita cermati adalah manuver-manuver yang dilakukannya. Belum lama ini dirinya tersandung kasus berita bohong yang disebarkan melalui akun Twitternya perihal pemberangkatan haji yang tertunda. Melihat gelagat tidak menguntungkan, cuitan itu langsung dihapus, sehingga pelapor sulit menemukan jejak URL-nya. Walau proses hukum tetap berjalan, tentu saja hal ini menyulitkan pelapor. Bisa kita lihat dalam kasus ini, bukan sekali dua kali Haikal melakukan hal yang sama, menghapus cuitannya. Pola yang sama persis dilakukan oleh kamrat seperkadrunannya. Masih ingat apa yang dilakukan oleh Said Didu dan almarhum Tengku Zulkarnain? Sebar hoax, viral, lalu hapus. Begitu polanya. Hit and run, itulah strategi yang tengah mereka mainkan. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah strategi yang terencana, terstruktur, dan masif. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari fenomena di atas? Haikal bersama-sama barisan seperkadronannya akan melakukan strategi di medsos dengan menyebar kebohongan. Lalu, ketika mendapat reaksi kontra dari netizen, secepatnya menghapus cuitan itu. Dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang dan akan terus dilakukan. Mungkin kita menilai permasalahan selesai ketika dihapus, namun tidak sesimpel itu persoalannya. Ketika Haikal dan kawan-kawan menghapus cuitannya itu, berapa banyak masyarakat awam yang terlanjur mengkonsumsi berita bohong tersebut. Dan hal itu tersimpan dalam memori alam bawah sadar. Begitu seterusnya dan hal ini dilakukan secara simultan. Efek yang ditimbulkan adalah akumulasi informasi di alam bawah sadar ini pada akhirnya membentuk opini menyesatkan dan melahirkan sikap ketidakpercayaan pada pemerintah. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi bahan laten yang bukan tidak mungkin akan menjadi kekuatan yang dapat menghancurkan tata kehidupan bernegara. Masih ingat dengan orang yang bernama Paul Joseph Goebbels? Ya, dia adalah seorang menteri penerangan Nazi dan juga seorang propagandis yang piawai dalam memainkan kebohongan besar menjadi seolah sebuah kebenaran. Kata-kata yang terkenal adalah sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang berulang-ulang akan membuat publik menjadi percaya. Dan kebohongan yang paling besar adalah kebenaran yang diubah sedikit saja. Di era digital sekarang ini, derasnya arus pemberitaan menjadi mainstream yang sulit dibendung oleh kekuatan apapun. Tambahan lagi era post-truth yang cukup kuat mempengaruhi paradigma masyarakat dalam membentuk apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nalar masyarakat sudah bergeser dalam mendefinisikan sebuah kebenaran di era post-truth saat ini. Kebenaran tidak membutuhkan fakta, melainkan bergantung pada siapa yang menyampaikan berita. Dalam masyarakat yang memiliki kecenderungan berpikir pragmatis, fakta tidak menjadi ukuran kebenaran, karena kebenaran tidak ditentukan oleh fakta, melainkan siapa figur yang menyampaikan dapat mempengaruhi emosi pembaca atau masyarakat. Untuk lebih mudah dipahami, begini penjelasannya. Seorang yang menyukai Anda tidak memerlukan fakta meskipun Anda tidak bisa membuktikan. Dan orang yang membenci Anda tidak akan percaya kepada Anda walaupun Anda bisa menjelaskan sesuai fakta dan berdasarkan bukti yang ada. Begitulah paradigma di era pasca kebenaran sekarang ini. Dan fenomena ini dimanfaatkan betul oleh manusia-manusia yang segaris dan seperjuangan dengan Haikal Baras. Lihat saja apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Said Didu, almarhum Tengku Zulkarnain, dan banyak lagi akun-akun yang seperkadronan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Haikal selama ini.
Apakah ini merupakan fenomena kebetulan semata? Penulis kira tidak. Haikal dan gerombolan seperkadronan mempelajari ini sebagai kendaraan yang digunakan untuk memobilisasi siasat liciknya demi mewujudkan ambisi tuan dan dirinya dalam meraih kekuasaan. Berkenan dengan pengakuannya bahwa dia adalah anak biologis Soeharto, itu hanyalah upaya dirinya memberikan warning atau show up kepada siapa saja yang berani berurusan dengannya. Bukan rahasia jika Terah Cendana masih memiliki taring yang cukup membuat ciut aparatur negara, terlebih proletar seperti kita. Bukankah pernyataan Haikal Baras bahwa dia anak biologis dan ideologis Soeharto tidak lama berselang ketika dirinya menjadi terlapor? Sebagai penutup, penulis menghimbau kepada siapa saja yang menjadi elemen bangsa ini untuk bahu-membahu meluruskan segala bentuk informasi yang menyesatkan. Terlalu mahal jika keutuhan bangsa ini menjadi taruhannya. Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Rizik syarat banyak nama dalam pledoi. Nanti kalau dilaporkan massal, kabur kemana lagi? Ditulis oleh Sardi di steward.com. Rizik sepertinya panik, bukan lagi panik, tapi sudah sangat panik ketika tahu dirinya dituntut 6 tahun penjara oleh JPU dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Dia tidak rela. Kelihatannya sampai mati pun dia akan melawan. Terbukti dari pembacaan pledoi dia menyeret banyak nama. Salah satunya adalah membandingkan dirinya dengan kasus Joko Chandra. Dia menyebut tuntutan jaksa 6 tahun penjara terhadap kasus pelanggaran prokes lebih tinggi ketimbang kasus korupsi. Pada kasus Joko Chandra, dia hanya dituntut 4 tahun. Rizik mempertanyakan tidak ada yang dituntut lebih tinggi dari dirinya dalam kasus tersebut. Nama lain yang disebut dalam pledoi adalah siapa lagi kalau bukan Ahok. Ahok saat itu dituntut 1 tahun penjara, tapi divonis 2 tahun penjara. Ahok merasa ini tidak adil. Mungkin dia bingung kenapa kasus penistaan agama hukumnya jauh lebih kecil daripada kasus pelanggaran prokes. Namun selanjutnya adalah trio pegiat media sosial yang sudah terkenal berani melawan para kadron dan lantang menyuarakan bela NKRI, Denny Siregar, Abu Janda, dan Ade Armando. Rizik cerita saat pertemuannya dengan Kapolri saat itu, Tito di Mekah, dia mengaku siap tak terlibat politik praktis dalam Pilpres 2019, asalkan 3 syarat terpenuhi, yang mana salah satunya adalah meminta semua pihak yang menista agama harus diproses sesuai hukum. Dia meminta Abu Janda, Ade Armando, dan Denny Siregar diproses hukum seperti Ahok. Ade Armando bahkan mengatakan Rizik sakit mental. Rizik sudah sakit mental. Di persidangan dia malah nyebut-nyebut nama saya, Denny dan Abu. Mungkin efek kebanyakan chat mesum. Balas Ade Armando di akun Facebook. Waduh, pedes banget ya. Rizik dan kelompoknya sepertinya sangat dendam sekali dengan orang ini. Maklum sajalah, ketiganya ini terkenal suka nyindir dan bikin kelompok sebelah kayak cacing kepanasan. Benci dan amarah mungkin sudah mendidih. Nama selanjutnya adalah Wali Kota Bogor Bima Arya. Saya sudah menuliskan soal ini. Terjadi perseteruan di antara keduanya saat Bima Arya menjadi saksi. Keduanya saling menuding tukang bohong. Bahkan, beberapa hari lalu, gerombolan pendemo yang menuntut pembebasan Rizik malah memaksa masuk ke Balai Kota Bogor. Jadi, kalau Rizik menyeret Bima Arya, wajar. Rizik juga mengungkit Ahok dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang merahasiakan pernah terkena COVID-19. Ini sebenarnya beda. Rizik tidak masalah mau merahasiakan kalau dia positif COVID-19, yang jadi masalah adalah dia bisa keluar rumah sakit seenaknya. Dan selain itu, saat ingin dites swab ulang, dia tidak mau. Itu yang jadi masalah. Rizik bikin ulah, itu yang dipermasalahkan. Satu nama terakhir sekaligus menyangkut sebuah isu yang sangat serius. Ini berawal dari Rizik yang bicara soal penembakan 6 anggota Laskar FPI yang mengawalnya. Rizik menuding staf khusus Presiden Jokowi Dias Hendro Priyono berada di balik penembakan 6 Laskar itu. Apalagi saat pertama kali saya ditahan dalam kasus kerumunan Petamburan pada tanggal 12 Desember 2020, salah satu staf Presiden bidang intelijen Dias Hendro Priyono yang diduga kuat terlibat dalam pembantaian 6 laskar pengawal saya pada tanggal 7 Desember 2020 langsung memposting pesan singkat dalam akun Instagram dan Twitter resminya dengan bunyi "Sampai ketemu di 2026", kata Rizik. Ini isyarat jelas tentang rencana mengkandangkan saya untuk waktu yang lama. Dias, sebagaimana ayahnya AM Hendro Priyono, masih belum puas dengan pembantaian 6 laskar pengawal saya, sehingga masih terus mengejar agar saya dihukum berat, katanya lagi. Ini sangat serius, apalagi Rizik hanya melempar statement tanpa
tanpa bukti, hanya berupa pledoi, diduga kuat, hanya dugaan. Rizik benar-benar sudah putus asa sekali. Kalau menurut Ade Armando, Rizik ini hahaha tudingan terhadap staf khusus presiden, apalagi nanti kalau pendukungnya yang rada-rada jarang mikir pakai otak itu menyimpulkan kalau Jokowi terlibat, harus ditindak tegas. Rizik, apakah sudah yakin dengan statement dan menyeret nama orang lain? Nanti kalau mereka laporkan balik rame-rame, kasus makin banyak loh. Mau kabur kemana, apalagi sekarang saat pandemi tidak gampang keluar negeri. Tapi seru juga kalau Rizik dilaporkan gara-gara ini. Makin nangis dah. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Redaksi Jurnal pamit, sampai jumpa.